Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat pagi. Tuhan Yesus baik kepada kita semua, amin. Selama-lamanya kebaikan Tuhan melimpah atas kehidupan kita, Bapak, Ibu, Saudara kasih Tuhan. Hari ini adalah hari peringatan pencurahan Roh Kudus. Ya, tapi kita yakin percaya, Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita. Orang yang percaya kepada Tuhan, ada Roh Allah di dalamnya. Jadi kita akan terus bertumbuh di dalam firman Tuhan dan kita dipersiapkan untuk menjadi saksi Kristus. Kalau tadi pagi 2 poin, seri yang pertama, sekarang seri yang terakhir Bapak Ibu, seri yang kedua. Karena temanya seharusnya bertumbuh dalam firman dan serupa menjadi seperti Kristus. Tapi karena hari ini adalah hari peringatan Pentakosta, saya ubah bertumbuh tetap dalam firman, tapi siap menjadi saksi Kristus. Saksi Kristus bukanlah sebuah pilihan, tapi saksi Kristus adalah sebuah ketetapan yang Tuhan berikan kepada kita. Artinya kita ini sudah dan harus menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Sedikit saya ungkapkan Bapak Ibu, sebelum Yesus ngomong pada muridnya, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Samaria, Yudea dan sampai ke ujung bumi. Itu pada saat Tuhan Yesus mau terangkat ke surga. Kata-kata ini tidak pernah muncul sebelum Yesus disalib. Belum. Katakan ini salib. Kata-kata yang menjadi saksi di sini. Yesus mau terangkat. Tapi kata-kata sebelum disalib, tidak ada kata-kata ini. Karena Tuhan tahu muridnya belum siap. Muridnya belum diperlengkapi, muridnya belum berubah, belum bertumbuh. Walau 3,5 tahun bersama Yesus, mereka belum mengenal dengan sungguh siapa orang yang diikutinya. Karena pada saat Yesus disalib, hampir semuanya bubar barisan. Kecuali satu orang muridnya bernama Yohanes. Yang lain bubar barisan. Tapi akhirnya mereka mulai kumpul lagi. Dan Yesus mulai menampakkan diri. Dan Yesus berkata-kata sama mereka. Ini ada pendekatannya Bapak Ibu. Next saya akan khotbahkan tentang pendekatan yang setelah Yesus dibangkitkan ini. Secara manusiawi ini ada pendekatannya. Tapi yang saya mau omongkan adalah pada saat Yesus mau naik ke surga, Yesus ngomong, kamu akan menjadi saksiku. Tapi sebelum itu kamu harus berkumpul di satu tempat. Perubahan yang begitu luar biasa dari mereka melihat orang yang dikagumi, orang yang dianggap pemimpin, mati, terus bangkit, terus naik, terus mereka mulai dengar dan taat, suruh kumpul di satu tempat, tidak tahu jangka waktunya berapa lama, mereka disuruh kumpul saja. Tetapi jangka waktu yang Tuhan tetapkan adalah 10 hari dari kenaikan, yang dari kematian yaitu 50 hari yang disebut Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Para murid dicurahkan Roh Kudus dan mereka mulai berani memberitakan firman. Karena ada kesiapan, ada perubahan dari para murid ini untuk menjadi saksi. Ayat dasarnya adalah di Lukas 24, ayat 45 sampai 49. Kita baca sama-sama, 2, 3. Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati, dan pada hari ketiga, yang ketiga, dan lagi. Dalam namanya berita tentang dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi, dari yang tinggi. Yang pertama tadi, poin pertama, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab
suci. Kita nggak bisa langsung ngerti kitab suci kalau kita tidak mengizinkan Tuhan untuk mengakses hati kita. Kita mengizinkan Tuhan untuk mengakses pikiran kita, supaya kita bukan hanya mengerti secara biologis saja, tetapi mengerti dalam artian kedalaman hati kita. Sehingga para murid bukan hanya ngerti firman, tapi mereka mengalami firman dan menghidupi firman. Itu yang poin yang pertama tadi. Poin yang kedua adalah kamu adalah saksi dari semuanya ini. Jadi sebelum mereka menjadi saksi Bapak Ibu, mereka harus diperlengkapi dulu, mereka diubahkan, mereka mendapatkan pencurahan Roh Kudus, dan mereka harus memberitakan bahwa Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik, adalah bukan cerita atau dongeng atau sejarah saja, tetapi itu adalah kenyataan. Karena mereka harus mengalami dulu. Kita nggak mungkin jadi saksi kalau kita tidak mengalami. Jadi Bapak Ibu akan menjadi saksi kemanapun Bapak Ibu pergi. Sebelum jadi saksi, Bapak Ibu harus mengalami dulu siapa Tuhan. Saksi bukan menceritakan kesombongan. Ya Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kemarin saya dapat 5 miliar. Berkat Tuhan loh Bapak Ibu. Lah itu bukan saksi, itu pamer rohani Bapak Ibu. Ya kayak gitu-gitu. Kesaksian adalah menceritakan kebaikan Tuhan, karena Tuhan sudah memilih kita, menebus kita, mengampuni kita, dan memulihkan keadaan kita. Itu kesaksian. Sehingga orang lain, wow. Sekarang poin yang ketiga Bapak Ibu. Poin yang ketiga adalah, boleh dibantu klik. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Saya nggak terangkan di sini ya, saya nggak tampilkan di sini, tapi ada di Yesaya dikatakan, aku pada akhir-akhir zaman, aku akan mencurahkan rohku kepada umat manusia. Mulai dari anak-anak sampai orang tua akan mendapatkan rohnya Tuhan. Dan ini yang disebut Roh Kudus ada pada setiap orang yang percaya kepada Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, jangan meremehkan anak kecil, karena anak yang yang Tuhan percayakan kepada kita, dia percaya kepada Yesus, dia sudah ada Roh Kudus di situ. Amin. Jadi anak-anak itu bisa bernubuat. Anak-anak itu bisa mendoakan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau anak-anak kita yang dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka hidup berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saat mereka di sekolah, temannya sakit, mereka tumbang tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, temannya yang sakit disembuh. Itu luar biasa loh itu. Karena kenapa? Roh Kudus itu tidak milih, oh kamu sudah umur 70, aku kasih rohku ya. Kamu sudah sekolah, aku kasih rohku. Tidak. Roh Kudus itu ada pada setiap orang yang percaya. Anak-anak kecil pun ada Roh Kudus di situ. Makanya kemanapun anak-anak kita pergi, Tuhan menyertai. Dan masa depannya seperti apapun nanti sudah dijamin oleh Tuhan. Tapi kita juga harus persiapkan mereka untuk menjadi saksi. Dan ini adalah momennya. 50 hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus adalah penggenapan dari nubuatan Allah Bapa sendiri. Mulai dari beberapa nabi itu Bapak Ibu, terutama di Yesaya ditekankan, aku akan mencurahkan rohku ke atas umat manusia. Jadi Roh Kudus ini bukan tambahan, tapi inti dari kehidupan dan pelayanan orang percaya. Saya memiliki Roh Kudus. Bapak Ibu ada Roh Kudus, yang setuju katakan amin. Saya tidak nyenggol bahasa roh, ya karena itu karunia. Tapi saya meyakinkan Bapak Ibu bahwa kita semua ada Roh Allah tinggal dalam kita. Karena ayatnya berkata, roh yang ada di dalamku lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Kenapa lebih besar? Karena roh Allah ada dalam hidup kita. Nah makanya kita nggak boleh takut, kita nggak boleh ragu. Walau kadang keraguan, kekhawatiran itu mampir. Itu hanya sejenak saja. Yakinkan, percaya bahwa Tuhan sudah mengatur hidup kita. Karena Dia mau kita adalah saksinya. Kita menceritakan perbuatannya yang ajaib dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam setiap inti kehidupan kita. Karena tanpa Roh Kudus, ya thank you,
Tanpa Roh Kudus, para murid tidak akan siap bersaksi. Mereka hanya cerita, dan ceritanya nggak ada powerfulnya. Tahu nggak? Tuhanku itu mati, terus dia itu nggak tahu ya, dia bisa bangkit nggak ya? Nggak ada Roh Kudus. Oh iya sih, Yesus itu kan gurumu ya? Iya, dia guruku. Kan mati sih. Tetapi dia bangkit loh. Yakin kamu bangkit? Ya katanya sih gitu, teman-teman aku sih pernah lihat dia, teman-teman aku. Tapi aku belum pernah lihat dia sih. Nah, bayangin Bapak Ibu, kalau nggak ada Roh Kudus, mereka nggak akan bisa bersaksi dengan powerful. Tapi saat ada Roh Kudus turun atasnya, boom. Setiap perkataan mereka, setiap tingkah laku mereka, semuanya menceritakan tentang kemuliaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya yakin percaya. Bapak Ibu profesinya apapun, Roh Kudus yang tinggal dalam Bapak Ibu akan dipakai untuk menjadi saksi kemuliaan nama Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu profesinya entah pengusaha, pekerja, karyawan, apapun itu, akan ada orang yang percaya lewat kehidupan kita. Karena Roh itu tinggal dalam hidup kita. Para murid disuruh tinggal dulu. Tinggalnya nggak 10 hari Bapak Ibu. Ya memang akhir-akhir ini diperingati tinggal 10 hari. Tapi gereja kita kan nggak tinggal 10 hari ya. Kita nggak ada kegiatan 10 hari. Tapi kita ada kegiatan tiap minggu, tiap bulan kita ada kegiatan. Bukan intinya 10 harinya. Tapi itu inti daripada kesatuan hati. Ketaatan. Kenapa saya nggak pakai 10 hari? Habis 10 hari iso tukaran Bapak Ibu. 10 hari rukun di gereja, 10 hari taat di gereja, habis pencurahan Roh Kudus tukaran maneh. Buat apa? Intinya 10 hari itu adalah kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan, di mana para murid itu sepakat, taat dan sehati. Saat mereka connect taat sehati sesuai dengan kehendak Tuhan, kairosnya Tuhan, boom, Roh Kudus dicurahkan. Sama dengan kita. Walau kita nggak ada doa malam 10 hari, betul ya? Tapi kalau kita sepakat, kita satu hati, suami istri satu hati, keluarga satu hati, para pelayan jemaat gereja satu hati, boom, Tuhan akan pakai kita Bapak Ibu. Kita harus tinggal untuk mau diperlengkapi. Diperlengkapi bukan hanya melalui firman saja, tetapi melalui doa-doa kita. Karena pelayanan tanpa kuasa Roh hanya menghasilkan apa? Aktivitas. Tidak adanya perubahan dalam hidup kita. Bisa pelayanan kemana-mana. Saya bisa pakai bukannya 10 hari, 20 hari. Bahkan puasa 40 hari. Wah, ngelebihi para murid waktu itu Bapak Ibu. Bisa, tapi bayangkan itu hanya bisa berupa apa? Aktivitas. Kegiatan saja, di mana Bapak Ibu akan capek. Ke gereja, pelayanan, seperti ini. Karena hanya mengandalkan pikiran kita, hanya mengandalkan pengetahuan kita, hanya mengandalkan kemampuan kita. Tapi kalau kita berjalan bersama dengan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita akan membawa transformasi dalam hidup kita. Kita akan menjadi saksinya dimanapun kita berada. Yang kedua adalah Roh Kudus adalah jaminan dan kekuatan sejati. Kita baca di Efesus Bapak Ibu 2:3. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Untuk apa Bapak Ibu? Memuji kemuliaannya. Makanya saya yakin Bapak Ibu profesinya apapun akan dipakai Tuhan. Semua harus diseret kepada kemuliaan nama Tuhan. Dan ingat ini, Roh Kudus adalah jaminan. Sama-sama katakan Roh Kudus adalah jaminan. Kita sudah dimeteraikan. Amin Bapak Ibu.
Seperti yang kapan hari saya ungkapkan, Pak Jeremy beli mobil baru. Amin Pak Jerry. Oh kono amin nih ya. Pak Jerry gak amin, istri itu amin. Jadi gak sepakat, belum ada berarti. Ya, saya gak akan ulangi ya. Karena iman timbul dari pendengaran. Pak Jerry beli mobil baru, datang ke dealer, harganya 300 juta. Buka amin ya wes, lanjut ya wes. Tak pancing padahal ya. 300 juta terus dapat kwitansi, ngomong sama Bu Waryati, "Mi, aku sudah beli mobil." Bu Waryati bilang apa? "Endi, montore gurung teko kok ngomong duwe mobil." Terus Pak Jeremy kasih kwitansinya, "Iki lo kwitansinya, bener, tanda tangannya iki lo, Pak Nunu, wah, Alvino, wah, ini lo, Alvino, tanda tangannya ada meterainya, ini jaminan Mi, besok mobilnya dikirim." Mbak Bu Waryati karena belum melihat wujudnya, dia nggak percaya. Padahal berharga nggak kwitansi ini? Berharga. Pak Jerry sudah punya mobil belum? Sudah, tapi belum datang. Besok dikirim, kalau udah datang, baru Pak Jerry sah memiliki mobil itu. Betul lah kira-kira ya? Bisa dipakai. Sama dengan kita. Kita adalah milik Kristus yang sah. Amin. Jaminan kita surga. Karena saat ada Roh Kudus dalam hidup kita, kita pasti masuk surga. Karena Yesus menebus kita dan Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Lihat ini, hidup kita yang kotor penuh dengan dosa disucikan dengan darahnya. Setelah suci dengan darah Tuhan, masuk Roh Allah di situ. Dan itu menjadi bagian jaminan Allah bahwa kita adalah milik Tuhan. Kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita adalah tanda kepemilikan Allah, serta jaminan bahwa janjinya akan digenapi saat kita nanti pulang ke surga. Makanya orang Kristen ini tidak takut mati masuk apa, tidak perlu korban Bapak Ibu. Yang setuju katakan amin. Kudu wedhus, sakno wedhus, sakmene gede ini numpak wedhus siji. Eyok Bapak Ibu, harus sapi, kelamaan. Nanti kita terbang dengan sayap surga. Mati langsung, kenapa? Oh, memang kita warga kerajaan surga, memang kita adalah milik Tuhan. Nah, poin yang terakhir, poin yang keempat Bapak Ibu. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, satu tempat itu, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Bapak Ibu, di dalam kota. Di kota itu banyak rumah, betul ya? Ada banyak tempat, tapi mereka bisa sepakat satu tempat. Ini yang disebut kesehatian. Ini yang disebut ketaatan. Bayangkan, kalau rumah tangga sehati, sepakat, Alkitab berkata, sesuatu yang mustahil akan menjadi mungkin. Makanya perlu kesepakatan suami istri. Dinaikkan lagi perlu kesepakatan para murid Yesus. Kita semua kalau sepakat satu titik, maka berkat Tuhan akan dinyatakan atas kita. Berulang kali tadi ini ada ketemu lagi Bapak Ibu. Saya yakin percaya kita sepakat bahwa dalam doa Lamongan akan dimenangkan. Akan ada jiwa baru di situ. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan dong. Kayaknya mustahil Tuhan. Saya udah janji sama Tuhan. Tuhan, minggu depan ini aku tak istirahat di ya Tuhan. Minggu depannya lagi mulai meluncur. Sepakat dalam doa. Kita jadi saksi di sana. Kemuliaan Tuhan dicurahkan di sana. Pokoknya sepakat saja. Mau nanti gereja ngadep nyandi, gak apa-apa Bapak Ibu. Ya, mau gereja nanti berapa gimana, gak apa-apa. Yang penting kita sepakat, kita doakan. Tuhan pasti bekerja di situ. Jadi ketaatan ini harus diperlukan sebelum kita melangkah. Masih ingat beberapa minggu yang lalu, orang Israel sudah diberikan jaminan bahwa bangsa itu pemimpinnya bahkan pahlawannya diberikan kepada Yosua. Mereka belum berperang tapi Tuhan sudah berikan. Sebelum kita melangkah apapun itu, sebelum kita pelayanan, ketaatan ini diperlukan. Karena ketaatan adalah bagian dari apa? Persiapan. Jangan berkata bahwa ya saya belum dapat perintah, saya belum juru jalan, saya nggak akan siap-siap. Kalau saya dikasih tahu jamnya kapan, harinya kapan, tanggalnya berapa, saya baru siap-siap. Beda. Para murid tidak dikasih tahu.
Roh penolong itu apa? Kapan dicurahkan? Betul nggak Bapak Ibu? Mereka hanya taat saja. Yuk kita kumpul, kita memecahkan roti, yuk kita berdoa, kita saling mengajar firman, kita saling bersaksi. Hari pertama, hari kedua belum ada apa-apa, terus sampai hari ketiga, kok kayak ada apa-apa ya? Terus, sampai waktunya Tuhan di hari ke-10 atau hari 50 itu Bapak Ibu, Tuhan mencurahkan rohnya. Ketaatan yang dilakukan oleh para murid, bukan ketaatan yang hanya biasa menghadiri sesuatu, tapi gak ngapa-ngapain. Mereka menyiapkan hati untuk pencurahan Roh Kudus. Mereka menyiapkan hati untuk Roh Tuhan itu datang menghampiri mereka. Taat dibarengi dengan kesiapan. Saya harus ready kemanapun pergi. Pak Agus Burutap pernah ngomong sama saya, Pak, kita itu harus siap-siap koper. Begitu ya Pak ya? Harus siap-siap baju di dalam koper. Kenapa? Sewaktu-waktu Tuhan akan pakai kita entah pergi kemana, langsung kemana, kita langsung gitu. Kalau Bapak Ibu gak persiapan di koper, yuk gak kemana-mana Bapak Ibu. Nah, saya itu, apaan sih ini? Saya itu kagum dengan Bu Sriase. Ya, Bu Sriase itu pernah diomongi ya, kalau mau pergi kemana-mana, paling gak 1 bulan sudah packing Bapak Ibu. Awalnya saya tertawakan dia, sekarang saya yang ikut-ikutan 1 bulan sebelumnya, saya sudah packing. Terus saya udah siapkan semua, kalau ngomong, iki sayang, kita harus tata ini, karena ini suatu waktu akan langsung jalan. Itu persiapan. Karena saya tahu berkat Tuhan adalah perintah Tuhan akan bisa langsung bagi orang yang siap Bapak Ibu. Berkat itu akan nyampe pada orang yang siap. Karena kesiapan, ketaatan itu adalah bagian dari iman. Bapak Ibu punya rumah, ya, gede lahan tanahnya. Tapi Bapak Ibu gak pernah bangun garasi mobil. Artinya apa? Dari nenek buyut, kakek buyut, aku gak pernah punya mobil. Makanya aku punya rumah gak bikin garasi mobil. Tapi kalau Bapak Ibu punya iman, kayak apa garasi mobil? Loh, namanya juga kesiapan. Satu kali nanti Tuhan pasti berkati mobil. Nah, pasti otaknya gara-gara duwe garasi mobil yang iki wis tahun kedua loh kono mobile. Makanya ngirit kan gitu. Akhirnya ngirit untuk DP mobil. Akhirnya kan mobil bisa jadi Bapak Ibu. Ya itu. Tapi satu sisi kita lihat, saat mereka taat, mereka siap, Roh Kudus dinyatakan pada hari itu dan mereka langsung jalan. Bayangkan kita kalau nunggu saja tanpa ada kesiapan. Banyak orang nunggu tanpa ada persiapan. Betul ya? Pokoknya ngenteni. Kalau disuruh budal, ya budal. Padahal waktunya Tuhan itu cepat Bapak Ibu. Kita dilatih untuk selalu siap. Para pengusaha yang hari-hari ini, semuanya siap. Nandon banyak. Kalau Bapak Ibu lihat di toko gitu ya, saya tanya sama ibu saya, di toko di pasar. Lah bos Ibu, apa namanya ini, kula anaknya akeh. Kan sekarang toko itu sepi, tapi dia punya iman. Ini pasti laris. Itu namanya persiapan. Bayangin Bapak Ibu, kalau tokonya ibu saya kosong, orang cari, Bu, rinso ada. Sik ya, aku tak pulaan dhisik. Piye Bapak Ibu? Bu, ada beras. Besok ya, aku tak pulaan dhisik. Bayangkan. Jadi orang beli enggak kira-kira? Jadi orang lihat toko yang banyak dengan barangnya, ada apa Bu? Wah, ada rinso, ada beras, ada telur mata sapi. Apapun itu. Bapak Ibu lebih suka lihat toko yang banyak barangnya display atau yang kosong? Walau sepi, sampai nyeblai laler gitu ya. Tapi kan orang berdoa, Tuhan tolong ya. Itu dari sisi bisnis Bapak Ibu. Tapi dari sisi ini, para murid itu bukan hanya menunggu biasa, ngongkang-ngongkang, ngopi, main game, dolok bal-balan. BTW Indonesia menang gitu ya. Di Tuhan Bapak Ibu. Apaan sih ini? Oke, saya masuk ke poin selanjutnya. Oke, ya Bapak Ibu saudara sekalian. Kamu harus tinggal di tempat itu, di kota itu sampai kamu diperlengkapi. Dia siap diperlengkapi. Makanya kenapa
orang-orang yang sekarang ini lagi waktunya ujian ya. Ujian polisi, ujian TNI sudah lagi waktunya ini. Setelah mereka yang lulus ujian, mereka harus ditempatkan di satu tempat. Betul ya Bapak ya? Mereka harus dilengkapi. Bayangin Bapak Ibu ada yang namanya pantukir, betul Bapak ya? Ujian terakhir. Orang-orang yang pantukir ini siap nggak siap, mereka harus menyediakan diri saat dinyatakan lolos, mereka harus langsung pergi sesuai dengan komando itu. Bayangkan kalau anak-anak pantukir ini, ya wis lah datang nggak siap-siap terus, kamu lolos, loh Pak, anu ya Pak, aku saya gurung packing ya Pak, saya belum izin dari orang tua aku ya Pak, saya belum siap ya Pak, ya nggak jadi. Jadi makanya kenapa satu sisi kadang Paulus memberikan prajurit, Paulus memberikan tentang olahragawan, itu menunjukkan sesuatu Bapak Ibu. Nah kita juga harus sama-sama siap, sama-sama taat. Karena kekuasaan dari tempat tinggi adalah kuasa Roh Kudus. Tanpa kuasa Roh Kudus, pelayanan akan kosong. Percuma. Ini bukan kekuasaan duniawi, tapi otoritas ilahi untuk menjalankan misi kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah ini harus dinyatakan di dalam dunia ini dengan berbagai macam manifestasi. Ada yang sekolah, ada yang kerja, ada yang masyarakat, dimanapun Bapak Ibu berada, kerajaan Allah harus dihadirkan di situ. Makanya kita sama-sama berdoa, kiranya anak-anak Tuhan yang takut dan cintakan Tuhan bisa menjadi pemimpin negeri ini. Ada saya ngobrol-ngobrol sama Pak Agus Sartono, kita sepakat Bapak Ibu, bahwa Indonesia ini sebenarnya nggak miskin. Sebenarnya negara kita tuh kaya. Tapi dikorupsi itu Bapak Ibu luar biasa. Sudah nggak miliaran lagi, tetapi triliunan Bapak Ibu. Aduh, itu kalau para koruptor kalau digabungkan itu negara ini hutangnya sudah lunas itu. Kita itu udah UMR-nya bukan 5 juta lagi, tapi 10 juta, 12 juta Bapak Ibu, amin. Sudah harusnya naik Indonesia ini. Makanya kita berdoa, dimanapun kita berada, kiranya kerajaan Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan di situ. Saya berdoa nih Bapak Ibu, nggak apa-apa politik, tapi politik yang bersih. Politik yang takut akan Tuhan, amin. Jadi dokter, jadi tentara, jadi polisi, jadi apapun itu. Adalah anak Tuhan yang benar-benar cinta Tuhan, yang takut akan Tuhan, orang yang diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Saya banyak melihat sekarang Bapak Ibu, orang-orang SIK. SIK itu kalau nggak salah sarjana ilmu kepolisian ya, terus dari TNI AL, itu beberapa sekarang sudah masuk teologi. Mereka sudah masuk beberapa kampus teologi. Karena mereka berkata, memang saya kerja di kepolisian, saya kerja di TNI, tapi saya mau menghadirkan Tuhan di lingkungan saya kerja. Saya membayangkan ini Bapak Ibu, kalau kita kerja, kita berbisnis, kita takut akan Tuhan, kan kita melibatkan Roh Kudus di dalamnya, wah kita menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Klik lagi, karena Tuhan memberi kuasa, tapi menunggu kesiapan setiap kita. Kita harus sabar, kita harus berdoa, kita harus bersatu hati sebelum menerima kuasa. Itu para murid. Nah kita yang kita lakukan adalah kita sudah menerima ini, kita harus satu hati, kita harus sabar, kita harus berdoa. Karena ada waktunya Tuhan akan perlihatkan pada kita kuasanya yang ajaib. Makanya penginjilan ini nggak bisa ditarget. Saya target 1 hari 1 jiwa, nggak bisa. Kita hanya melakukan saja perintah Tuhan. Kamu jadi saksi, kamu jadi saksi. Karena ayat yang lain dikatakan, yang menginsafkan manusia adalah Roh Kudus. Bukan saya menobatkan orang. Bukan saya membuat orang lain bertobat. Tapi Roh Kudus yang menginsafkan orang itu. Saya Bapak Ibu hanya pelaku, hanya saksi. Jadi musim penantian yang membutuhkan ketaatan dan berserah akan mendatangkan kuasa Tuhan. Bapak Ibu, kita harus percaya sama-sama bahwa Tuhan turut bekerja dalam setiap zaman. Dalam setiap generasi Tuhan itu bekerja. Jadi kalau kita yakin percaya, kita satu hati sama-sama, tidak meninggalkan ibadah, kita bersatu hati, saya yakin Tuhan akan kirim jiwa baru
Bukan jiwa lama yang wajahnya baru di gereja kita. Bukan, tapi jiwa baru. Wah, itu luar biasa. Saya membayangkan ya, seperti doa saya tadi pagi. Membayangkan setiap Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kita jadi saksi, ada orang ngomong, saya mau ikut Tuhan karena saya melihat perbuatan Bapak A, perbuatan Bapak B, perbuatan Ibu A, Ibu B, Saudara A, Saudara B, kok bagus, boleh gak saya ikut Tuhanmu? Karena itu pernah terjadi di saya. Pada saat entah tahun 2000 berapa, saat saya masih pacaran sama dia, di gerejanya dia yang lama, ada orang datang Bapak Ibu, masih ingat kesaksian saya ini, dia datang dengan keringat, tatoan, sampai kaki. Dia berkata, Pak, saya mau kenal Tuhannya Bapak. Wih, saya bilang, saya nggak ngapa-ngapain, saya nunggu parkiran Bapak Ibu. Karena pacar saya ini sedang ngajar sekolah minggu. Ya, sekarang nggak pernah ngajar sekolah minggu gitu ya. Dia ngajar sekolah minggu dan saya nunggu di parkiran. Pendetanya masih ngobrol-ngobrol, saya di parkiran Bapak Ibu. Didatangi orang. Orang itu ngomong, saya mau kenal Tuhannya Bapak. Waduh, saya bilang, pendetanya di dalam Pak, pendeta di dalam. Pendetanya malah panggil-panggil gini, dadah, wah. Dia bawa pulang Bapak Ibu. Ngobrol-ngobrol, intinya dia tanya sama saya, apakah saya diterima oleh Tuhannya Bapak? Waduh, saya ini nggak orang teologi, nggak ngerti apa-apa, masih kuliah S1 bukan teologi. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Saya langsung tanya balik. Sebelum saya jawab pertanyaan Bapak, saya mau tanya Bapak, apakah Bapak mau terima Tuhan saya? Langsung air matanya terurai Bapak Ibu. Apakah saya diterima Tuhan Bapak? Asalkan Bapak mau terima Tuhan saya, Bapak diterima oleh Tuhan saya. Boleh saya doakan Pak? Wah, saya masuk sesi doa seperti sekolah minggu. Masih ingat ya? Bapak nirukan doa saya ya Pak ya? Iya Pak. Terima kasih. Hari ini, bla bla bla. Sampai kata, saya terima engkau. Tuhan Yesus, Tuhan, ye. Keluar darah, perbol. Darah sekar. Darahnya ada hitamnya Pak Ibu. Saya bilang, ini kalau mati saya yang kena. Sekali lagi, saya terima engkau, Tuhan Yesus keluar. Roll lagi Bapak Ibu. Saya lanjutkan sampai amin. Dia yang tadi yang keringetan, sekarang kebalikan saya yang keringetan Bapak Ibu. Ya apa ini? Intinya, dia bilang semuanya sudah lepas. Saya tanya, yang lepas yang apa Pak? Bapak siapa? Terus dia ngaku, saya adalah orang yang punya ini. Di hatiku mateng aku. Tapi kuasa dari nama Yesus Kristus adalah kuasa yang ajaib. Amin. Orang meremehkan nama itu. Ini nama di atas segala nama Bapak Ibu. Itu pertama kalinya Bapak Ibu, saya dapat jiwa. Saya gak cari Bapak Ibu, saya didatangi dan saya langsung kayak seperti itu. Saya bilang luar biasa Tuhan. Dan saya dicari saat itu. Siapa pendeta muda yang membuat anak saya jadi Kristen? Seorang di wilayah kita yang punya satu asrama keagamaan. Saya gak mau sebut ya, asrama keagamaan yang cukup terkenal. Yang waktu 98 yang sukanya demo, yang mau nutup tretes. Itu anaknya yang tadi, yang terima Yesus Tuhan. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Gak ada yang gak mungkin. Saya gak bersaksi dengan kemampuan saya. Saya cuma tahu ada roh di dalam saya. Dan roh itu yang menginsapkan orang ini, sehingga saya melihat kemuliaan Tuhan. Dia berkata, saya punya pegangan ini, saya punya pegangan itu. Barusan saya mukul orang dari jarak jauh. Waduh Bapak Ibu. Tapi semuanya gak ada guna. Terlepas di hadapan nama segala nama. Saya yakin percaya, keajaiban yang Tuhan miliki akan diperlihatkan kepada kita semua. Kita akan menjadi saksinya Tuhan. Bapak Ibu jangan ragu,
Pak, saya mau menginjil tapi saya mau sekolah Alkitab. Kesuwen Bapak Ibu. Kalau ada waktu enggak apa-apa, tapi kalau enggak, Tuhan ada orang curhat, rohmu di dalam aku, engkau mau ngomong apa? Kalau Bapak Ibu ngomong terus sesuai dengan tuntunan Tuhan, boom, dia bisa bertobat, semua karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu jadi saksi. Saya pernah mengalami itu dan saya rindu lagi mengalami. Mungkin beda suasana, beda orang, beda cara, beda latar belakang. Tapi saya yakin, kalau saya dan Bapak Ibu dipakai oleh Tuhan menjadi saksinya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Gereja ini akan dipenuhi dengan jiwa baru. Pemain musik bisa masuk. Yang terakhir, kita tidak hanya berani maju, tetapi juga berani menunggu kuasa dari tempat tinggi, karena kuasa itu akan mengubahkan ketakutan menjadi keberanian, kelemahan menjadi kesaksian, dan keraguan menjadi pengurapan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Nanti mulai Juli saya sarankan dan kita bawa dalam doa. Setiap rumah mendoakan rumah sebelah kanannya yang belum bertobat dan rumah kirinya yang belum bertobat, di depannya yang belum bertobat, belakangnya yang belum bertobat. Tapi kalau sebelah rumahnya gereja, ya sudah doakan bertobat, terus bertobat, Bapak Ibu ngerti maksud saya ya. Jadi mungkin di sebelah gereja ada rumah orang itu yang belum bertobat, didoakan. Misalnya namanya Ali, di sini namanya Joko, di sini namanya Nur, di sini namanya siapa lagi Bapak Ibu? Kalau Taman sudah bertobat Bapak Ibu. Supri, ya doa. Tuhan, kami mohon Pak Ali dan sekeluarga dijamah oleh Tuhan. Pak Joko dan sekeluarga dijamah oleh Tuhan. Pak Nur sekeluarga dijamah oleh Tuhan. Pak Supri sekeluarga dijamah oleh Tuhan. Tiap hari kita doakan. Sama orang-orang lain kita doakan. Dan selain kita doakan, kita juga menjadi saksi. Nama Tuhan dipermuliakan, jiwa baru didatangkan. Bapak Ibu, amin. Jangan lupa doakan Lamongan. Kita nggak tahu siapa yang Tuhan sudah tentukan di sana. Tapi saya yakin karya Tuhan sudah ada di sana Bapak Ibu. Sebelum kita bergerak, Tuhan sudah persiapkan semuanya. Tinggal taat, tunggu waktunya Tuhan sambil bersiap. Siap sedialah setiap waktu. Karena Tuhan akan memakai kehidupan kita. Saya berharap khotbah hari ini memberkati Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu.